Setelah submit berkas harus ngapain sih? Kita yang akan keterima beasiswa JFLS tahun ini. Halo guys, welcome to EduFit Education with Fit. Hey, it's me. Hai guys, balik lagi sama aku Fitria. Gimana kabar kalian semua? Aku harap kalian sehat-sehat aja. Yang klik video ini jangan lupa buat klik like dan juga subscribe-nya. Atau kalian bisa pantengin info beasiswanya di TikTok Schoolfit dan juga Instagram dari yahoo_pjnt dan juga Schoolfit ya. Selain di YouTube ini aku biasanya membagikan informasi beasiswa, magang, internship ataupun volunteer yang terupdate di Instagram dan juga TikTok ya. Jadi gimana nih, udah pada daftar dan submit belum nih beasiswa dari Jabar Future Leader Scholarship tahun 2023? Senang banget sih ya, banyak banget antusias dari kalian itu untuk daftar ya. Terbukti dari banyaknya DM yang nanya ke aku gitu ya, dan aku juga udah pernah live Instagram gitu. Tapi tetap aja yang nanyain itu hampir sama semua, padahal aku udah ada highlightnya yang Q&A mengenai JFLS. But it's okay gitu, karena mungkin udah sebagian besar udah pada submit gitu. Semoga hasilnya memuaskan. Terus pertanyaannya itu, Kak, setelah submit berkas harus ngapain sih? Apakah ada seleksi setelah submit berkasnya? Kuota tahun lalu tuh berapa? Kita yang akan keterima beasiswa JFLS tahun ini, jurusan mana aja yang paling banyak keterima beasiswa JFLS? nah, satu-satu ya aku akan bahas masing-masing yang kalian pertanyakan ini. Aku juga udah buat polling di Instagram, memang banyak banget yang pengen aku bahas gitu ya. Pertama ini mungkin pertanyaannya, apa yang harus kalian lakukan setelah submit berkas ya. Disclaimer dulu, ini tuh berdasarkan pengetahuan aku ya guys, untuk yang tahun 2022, terus aku juga nyampein ke kalian untuk JFLS tahun 2023. Jadi guys, abis kalian submit, itu kalian tinggal nunggu aja seleksi administrasinya sampai ke pengumumannya gitu. Kak, emangnya bener apa nggak ada wawancara abis ini? Yes, bener banget, karena sebelumnya juga kan aku udah bilang kalau JFLS ini memang nggak ada seleksi wawancara. Jadi kalian cuma dilihat dari berkas-berkas yang kalian kumpulin ya. Berkasnya mulai dari CV, surat rekomendasi, dan portofolio lain sebagainya gitu. Kak, gimana sih bedain CV sama portofolio? Mungkin aku bahas di next video ya. Aku nggak tahu sih yang bakal diupload duluan yang ini atau kayak yang portofolio sama CV. Emang nggak ada seleksi wawancara sama sekali guys. Itulah yang membuat JFLS beda dengan beasiswa dari pemerintah daerah lainnya. Aku nggak tahu sih ya yang lain adakah persyaratan wawancaranya atau enggak, tapi emang rata-rata sih ada gitu. Dan JFLS alhamdulillahnya tuh nggak ada seleksi wawancara ya. Kalian bisa duduk tenang habis submit pendaftaran yang hektik banget kan, banyak banget dokumen yang perlu kalian lampirin. Nah, di sini kalian tinggal tunggu tahapan seleksinya, mulai dari seleksi berkas ya atau administrasi. Terus nanti juga ada verifikasi perguruan tinggi, dimana kalian tuh akan dilihat nih apakah data yang kalian masukin itu tuh sesuai gak dengan yang tercantum di perguruan tinggi gitu. Buat kuotanya berapa sih? Apakah ada kuota dari tiap unitnya? Nanti aku bahas ya setelah yang ini. Habis itu udah verifikasi berkas di universitas, itu ada seleksi Pemprov ya. Jadi nanti itu masuk ke pemerintah provinsi gitu, Jawa Barat. Cuma aku nggak tahu ya teknis atau mekanismenya itu seperti apa gitu. Tapi itu memang tahapannya seperti itu. Terus dilanjut ke pengumuman gitu. Jadi kalian tinggal nunggu aja, duduk manis dan juga tenang gitu. Doa juga semoga kalian menjadi salah satu penerima beasiswanya. Dan di mana sih pengumumannya? Pengumumannya kalian nggak usah nyari di email. Kalian tinggal lihat aja nanti di akun kalian ya. Pada saat emang tanggal pengumuman itu memang nanti juga di JFLS akan dikasih tahu ya tanggal berapa diumumkannya. Nanti kalian bisa cek akun kalian masing-masing ya. Semoga nanti tuh yang keluarnya itu hijau ya, amin. Jadi kalian lolos ya. Dan nanti juga ada instruksi kalau misalnya kalian itu lolos dari Jabar Future Leader Scholarship tahun 2023. Banyak juga yang nanya, Kak, berapa sih kuota beasiswa JFLS tahun ini? untuk tahun ini sendiri aku tuh nggak tahu ya, karena mungkin itu juga rahasia. Tapi kita bedah untuk kuota tahun lalu ya, karena mungkin aja gitu ya, gak jauh beda. Tapi ya semoga aja kuotanya lebih banyak. Aku tahu dari mana sih? Jadi kalau misalnya kalian jadi penerima JFLS, nanti tuh ada kayak apa ya, welcoming gitu loh online. Kuotanya sendiri ya dilihat dari mungkin ya pendaftar yang buat akun di JFLS tahun 2022 itu ada 30.922 pendaftar loh. Sementara yang submit berkasnya itu hanya 8.724. Jauh banget kan ya. Rata-rata itu nggak submit berkas karena mungkin udah kewalahan sendiri ya. Padahal kalau misalnya kalian perhatiin satu persatu itu tuh nggak terlalu sulit juga. Terus yang lolos seleksi perguruan tinggi berapa sih? 1.569. Jadi emang dari 8.000 ke 1.000 gitu ya.
Juga mungkin tergantung dari pihak universitas kalian. Kuota tiap univnya berapa? Saya tidak tahu ya. Itu pasti rahasia gitu ya, dan nggak tahu berapa kuota tiap univnya. Berapa sih jumlah penerima beasiswa JFLS tahun 2022? Kan kaget ya. Dari 8.000 dan yang keterima itu 614 award ya. Rinciannya itu ya emang terbagi-bagi lagi, karena kan kategorinya juga ada yang prestasi akademik dan juga prestasi non akademik kan, dan juga terbagi menjadi 116 perguruan tinggi dalam dan juga luar Jawa Barat untuk tahun 2022 ini. Anggaran yang diberikan untuk JFLS tahun 2022 itu sekitar 9,8 M ya, bukan ember atau empang gitu, tapi miliar dong ya, untuk jenjangnya D3, D4, S1, S2 sampai dengan S3. Bayangin aja ya. Mungkin kalian juga pengen nanya, Kak, kuota buat yang jalur akademik berapa? Buat yang besospol berapa? Dan buat yang non akademik berapa? Di sini juga aku akan bahas, tenang aja. Tapi sebelum itu jangan lupa buat klik like dan juga subscribe-nya dong, biar aku makin semangat guys ya. Ya, penuh S1 itu ada 80 kuota buat tahun lalu. Terus S2-nya 20. S3-nya 10 orang, D3-nya 3 orang. Tampilin screenshotnya di sini ya. Dan juga untuk D4 ataupun S1 motor 3 percepatan D3, D4, S1 itu jumlahnya 179 orang. Dan yang D4 atau S1 afirmasi ya, itu tuh ada 302 orang. Jadi memang afirmasi itu lebih banyak ya guys daripada yang reguler atau umum gitu, yang akademik. Sementara untuk yang non akademik gitu kan, non akademik juga ya, kalau nggak salah minimal itu kalian punya prestasinya nasional atau gak internasional ya, mulai dari keagamaan sampai ke yang aktivis dan juga seni budaya. Ini tuh masing-masingnya itu 5 orang buat tahun yang lalu. Emang karena mungkin prestasinya juga nasional dan tingkat internasional, mungkin gak terlalu banyak juga ya untuk yang daftar di kategori non akademik. Jadi mana guys, kalian deg-degan gak nih dengar kalau kuotanya itu 614, sementara yang udah daftar itu sekitar 30 ribuan dan yang submit berkas itu sekitar 8 ribuan ya. Tapi nggak apa-apa, rezeki nggak bakal ketukar kan, jadi kalian semangat. Apa sih jurusan yang paling banyak dapat JFLS tahun 2022? Ada juga ya dilihatnya, karena memang jurusan ini tuh aku bilang general ya, maksudnya tuh banyak di tiap univnya itu jurusan ini. Ada manajemen nih sebanyak 7%, psikologi sebanyak 6,7%, akuntansi 5,2%, terus administrasi publik 4,9%, juga farmasi ya 4%, hukum 3,3%. Di sini aku lihatnya yang paling gede ya. Terus pendidikan agama Islam juga 4,4% ya. Aku lihatnya yang paling gede gitu persentasenya, tapi yang lain juga banyak ya. Jadi kalian jangan berkecil hati karena tiap tahunnya pasti ada perubahan gitu. Disclaimer guys, buat tahun 2022 ataupun 2023 mungkin ada perubahan gitu ya, kebijakannya, anggarannya dan lain sebagainya. Di sini aku hanya menyampaikan untuk sebagai gambaran aja kepada kalian semua gitu. Kalian dia terus nanya, Kak, kuotanya berapa sih, Kak? Terus gimana sih buat peluang lolos beasiswa Jabar ini, apakah besar atau enggak? Menurut aku ya segini gitu ya, dari banyaknya beasiswa yang dibuka gitu, ini sih yang peluangnya gede ya. Kenapa? Karena ini tuh kalian udah khususkan gitu ya, regionalnya Jawa Barat, di kampusnya juga kampus yang mitra-mitra, terus tuh ada banyak banget kategorinya, dan penerimanya juga terbilang lebih banyak daripada beasiswa yang lain sih ya, setahu aku gitu. Jadi kalian tenang aja, berdoa dan tunggu hasilnya. Dan jangan lupa untuk jangan mendaftar beasiswa lain saat kalian itu sedang mendaftar JFLS ataupun menerima JFLS. Sudah ada tertulis di surat pernyataannya itu ya. Juga yang nanya malahan sebelumnya gitu ya, apa sih yang harus dilakuin saat kalian jadi award beasiswa JFLS? Disclaimer, hanya sebatas sepengetahuan aku aja ya. Untuk kan beasiswa JFLS itu ya, ada yang full 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun sesuai dengan jenis kategori kalian, dan juga yang 1 tahun ya. Mungkin itu kebijakannya juga berbeda-beda. Kalau nggak salah yang full ya, beasiswa full S1 itu ada semacam business plan, bukan semacam sih tapi emang gitu ya. Nah itu mungkin kalian harus berpartisipasi dalam itu, dan nanti kalau nggak salah ada diumumkan juga 3 business plan terbaik kalau nggak salah pas waktu nanti
penerimaan. Terus ada juga lomba karya tulis ilmiah. Ini tuh bagi kalian penerima JFLS juga. Dan kalau nggak salah sih baru tahun kemarin ya, maksudnya tuh tahun sekarang diadakannya. Dan itu opsional, kalian bisa ikutan atau enggak, tapi mungkin lebih baik kalian ikutan aja. Apalagi yang harus kalian lakukan? Pastinya peningkatan prestasi ya, baik dalam akademik ataupun non akademiknya, atau sesuai dengan yang memang kalian daftar JFLS-nya bagian apa gitu ya. Peningkatan bisa dari IPK kalian, organisasinya bisa lebih banyak, atau mungkin lomba-lomba akademik ataupun non akademik gitu ya. Jadi kalian bisa pilih aja sesuai dengan passion kalian. Pokoknya gitu ya guys. Jadi apa kuotanya udah aku bahas, terus berapa yang keterima, jurusan apa yang paling banyak, habis submit kalian harus ngapain, habis jadi award juga harus ngapain gitu. Kenapa sih perlunya peningkatan? Agar kalian bisa apply di tahun berikutnya buat yang 1 tahun, ataukah kalian mungkin bisa nanti apply buat S2 dan lain sebagainya, karena kan itu banyak banget jenjang pendidikan atau kategorinya. Oke guys, gimana? Masih ada yang terlewat nggak pembahasan aku ini? Jadi kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar, atau kalian bisa DM aku ya di yahoo_.pjnt ataupun di Schoolfit. Tapi ya aku juga balesnya kalau misalnya waktu luang, dan aku balas dari yang paling bawah ya. Jadi jangan spam chat, karena insya Allah aku balas kalau misalnya aku luang. Terus kalian juga bisa cek TikTok dari Schoolfit ya, bagi kalian yang mungkin suka TikTok kan ya. Dan info-info selengkapnya kalian bisa cek aja di Instagram dari Schoolfit. Oke guys, terima kasih telah menonton ya. Semoga hari libur kalian menyenangkan, karena bentar lagi kita akan masuk kuliah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasyakur ederim, see you soon, bye bye.